serangkaian doa-doa kami, permohonan doa-doa kami bersama dengan Bunda Maria. Semoga pada sore hari ini apa yang kami mohonkan, apa yang kami panjatkan bersama dengan Bunda Maria dapat berkenan di hadapan Allah dengan melalui perantaraan putranya Yesus Kristus. Pada sore hari ini adapun intensi doa yang kami persembahkan bersama dengan Bunda Maria. Yang pertama yaitu kami mohon rahmat berkat dan rahmat Tuhan serta pertolongan doa-doa Bunda Maria bagi saudara-saudari kita yang saat ini lagi sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Semoga diberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan intensi doa yang kedua, mohon rahmat pertobatan bagi pendosa yang malang hidupnya di dunia ini. Semoga mereka dapat menemukan jalan hidupnya yang lebih baik dan berkenan di hadapan Allah dan sesama. Dan intensi doa yang ketiga, kami mohon rahmat Allah untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Amin. Itulah intensi doa yang kami persembahkan pada sore hari ini bersama dengan Bunda Maria. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita membuka doa rosario kita pada sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Pada sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah
Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan puji syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada sore menjelang malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-8. Dan lewat bacaan-bacaan yang akan kedengarkan pada hari ini, kita senantiasa bersyukur bahwa Tuhan menolong kita menjadi orang yang baik, asal kita mau dan ingin untuk berbalik kepadanya, melihat di dalam diri kita segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Dan dengan demikian kita juga mampu dan bisa untuk menyatakan hal yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, mari saudara-saudari kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menolong kita untuk menjadi orang yang baik. Dan supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapannya kita hening menyadari kita dan mohon pengampunannya. Seraya juga membawa dalam doa-doa kita yang ingin kita doakan pada kesempatan ini, tentu syukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Terlebih bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, yaitu Ibu Agustina Laya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-37, Devon Rafael yang merayakan hari ulang tahun yang ke-17, Oma Linda Yauri yang merayakan hari ulang tahun yang ke-75, dan Ibu Lucia Yauri yang merayakan hari ulang tahun ke-68. Serta tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga yang sementara dalam pemulihan. Serta terlebih mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya mendoakan Oma Solni Tandiari
yang sudah berpulang 3 tahun yang lalu. Kita hening sejenak. Supaya kita sungguh layak bersatu dengan Tuhan, merekan peristiwa penyelamatan ini, mari mengucapkan kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan
kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada semua orang. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bagi saudara-saudara kami yang boleh Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga yang sakit kami percayakan kepadamu, biarlah kuasa kasih-Mu tetap menguatkan mereka. Terlebih ya Tuhan, seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, kiranya Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampalah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang yang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh
kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menolong kita menjadi orang yang baik. Kenapa saya mengarahkan kita untuk merenungkan hal ini? Karena tentu dalam kehidupan kita ada orang yang baik dan ada orang yang tidak baik. Ada manusia yang pada dasarnya baik, ada yang jahat. Mungkin kita bertanya, mengapa ada orang baik dan ada orang jahat di dunia ini? Mengapa ada orang-orang yang punya sifat dan perilaku selalu baik, namun ada pula orang-orang yang punya sifat dan perilaku yang jahat? Sebenarnya untuk melihat hal itu, Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita harus mendalami seluruh situasi, kondisi, dan keberadaan. Namun hal itu sudah seringkali terpatri dalam seluruh kehidupan kita. Akhirnya kita sampai pada suatu refleksi bahwa kita bisa melihat contoh-contoh di sekitar masyarakat kita orang baik yang bisa kita jumpai di antara saudara-saudara kita, di tetangga-tetangga kita. Mereka adalah orang-orang yang suka menolong, tidak pernah bicara buruk tentang orang lain, rajin dalam beribadah berdoa, ringan langkah dan kaki untuk membantu siapa saja dalam seluruh kehidupan, rela berkorban dan selalu mau dan ingin untuk memaafkan orang lain. Tetapi kita juga bisa melihat orang-orang yang
biasa kita sebut jahat atau tidak baik. Orang yang egois, tertutup bagi dirinya, tidak pernah mendengarkan pendapat orang lain, bahkan mengurung dirinya dan dia hanya mau menang sendiri, membuat dirinya atau membentengi dirinya dengan berbagai macam hal. Dan dengan demikian, singkat kata, hidup merasa lebih sombong dan tidak mempedulikan orang-orang lain. Tentu kita menyaksikan itu dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Nah, bacaan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang tingkah laku dan kepribadian baik atau buruk dari seseorang. Dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirat dikatakan bahwa jangan kita menilai seseorang apabila kita belum mendengar ia berbicara. Dari bicaranya akan diketahui isi hatinya. Kalau bicaranya mengeluarkan perkataan yang baik, luhur, dan mulia, tentu itu keluar dari hatinya yang baik dan tulus. Sekali lagi, sangat situasional dalam hal ini. Namun kalau bicaranya buruk, kasar, menghina dan mengejek, maka tentu juga itu keluar dari hatinya yang jahat. Dikuasai oleh perasaan emosi semata. Maka tentu nasihat ini berguna untuk diri kita sendiri, supaya kita menjaga mulut kita. Nasihat untuk menjaga mulut dalam berbicara ada dalam peribahasa yang biasa kita dengar, mulutmu harimaumu, atau biasa kita mendengar memang lidah tidak bertulang. Lain di mulut, lain di hati. Jadi di dalam kearifan lokal, budaya-budaya manusia, juga ada nasihat-nasihat yang baik seperti yang dikatakan dalam kitab Putra Sirat yang kita dengarkan tadi. Dan saya kira kita bisa menemukan itu dalam setiap suku dan hal yang sangat baik dalam seluruh kehidupan. Yang saya lihat dalam kebersamaan kita, bahwa kita sungguh mempunyai dan masih memiliki rasa hormat satu sama lain, dan itu mendominasi kehidupan kita. Dan dengan demikian penghormatan itu sungguh seperti yang diungkapkan dalam bagian 10 perintah Allah. Hormatilah ayah dan ibu maka usiamu akan lanjut, dan itu tidak hanya untuk orang tua kita saja, tetapi untuk orang yang kita tuakan dalam seluruh kehidupan, dan itu menjadi bagian kearifan dalam seluruh perjalanan hidup. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam bacaan Injil Lukas, Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya memperhatikan pohon dan buah yang dihasilkan. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik itu akan menghasilkan juga yang tidak baik. Dan dengan demikian lewat semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dari apa yang dikatakan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini juga yang diawali dari apakah orang buta dapat menuntun orang buta, jangan-jangan nanti sama-sama akan binasa. Maka dibutuhkan kebijaksanaan hati kita untuk menghasilkan yang terbaik dalam seluruh kehidupan. Lalu benarlah apa yang diungkapkan dan dinyatakan. Jika kita mau dan ingin supaya kita diberikan ampun dan pengampunan, maka kita terlebih dahulu harus memberikan ampun kepada orang lain. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat tutur kata kita, perilaku kita, dan tingkah laku kita, pastilah ada hal yang kurang berkenan bagi banyak orang. Maka dibutuhkan sikap rendah hati dan kemauan untuk sungguh menyadari hal ini. Dan dengan demikian
yang ada pada diri kita adalah kearifan untuk mau dan ingin sungguh lebih menghargai orang lain. Kita bersyukur pada Tuhan karena firman-Nya hari ini mengingatkan kita supaya berusaha untuk tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang baik. Namun pertanyaannya, mampukah kita berkembang menjadi pohon yang baik hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri, melalui latihan, melalui pendidikan disiplin diri, dan mungkin masih banyak hal lain? Itulah pertanyaan yang kita ajukan pada awal renungan tadi. Manusia itu pada dasarnya baik atau jahat? Sebagaimana orang beriman, maka jawabannya ada di dalam bacaan yang kedua, di mana Rasul Santo Paulus mengatakan, Allah telah memberikan kemenangan kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Kemenangan terhadap apa? Kemenangan terhadap kejahatan, terhadap kekuasaan dosa dalam diri kita, terhadap penggodaan yang membuat kita jatuh, bahkan kemenangan terhadap kebinasaan dan maut. Dan itulah dosa. Maka Santo Paulus mengajarkan, saudara-saudari, sesudah yang dapat binasa itu, ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Dan itu kita syukuri berkat pengorbanan Yesus untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih Bapanya ke dalam dunia ini. Maka kita semua boleh diangkat dari situasi dosa, egois ini, untuk mau dan ingin hidup bersaudara satu sama lain, hidup solidar satu sama lain, dan senantiasa mau dan ingin untuk mau dan ingin merasakan kasih Tuhan lebih dalam. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita senantiasa berusaha untuk menyatakan kasih Tuhan lewat tutur kata kita, perilaku kita yang baik. Dan dengan demikian kita boleh menghadirkan firman Allah dalam seluruh kehidupan kita, untuk diri, untuk keluarga, di tempat tugas di mana kita berada. Dan dengan demikian melalui keberadaan kita yang pada prinsipnya berusaha untuk baik, akan semakin banyak orang boleh menikmati kebaikan Tuhan dan akhirnya mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan Tuhan untuk bersama-sama menikmati rahmat dan berkat-Nya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat, oleh hidup dan wafatnya, dan juga dengan kata-kata Yesus, mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghukum. Semoga kita mengakui teladan itu, maka marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan kepada gereja jalan mana yang harus kita tempuh
dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh orang-orang yang secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh pemimpin-pemimpin yang curang. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mempunyai hasrat mulia untuk menegakkan perdamaian dan menjalin persahabatan. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka dengan mudah mengadili sesamanya, tetapi segang mengampuni dan sukar untuk menerima orang lain. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh kita sendiri. Semoga kita mulai melihat kejahatan hati kita sendiri dan tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepadanya. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk boleh merayakan hari ulang tahunnya, Ibu Agustina, Laya, Devon, Rafael, Oma Linda, Yauri, Ibu Lucia, Yauri. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan, semakin boleh menikmati rahmat, pendampingan penyertaan-Mu, sehat walafiat, semangat dalam seluruh kehidupan, semakin terbuka satu sama lain dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga, kelompok lingkungan dimanapun mereka berada, sehingga saudara-saudari kami ini semakin menikmati keadaan dan kebahagiaan dalam seluruh hidupnya. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga dalam mereka yang dalam tahap pemulihan. Kiranya dengan tuntunan kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi siapa saja yang boleh menjadi perpanjangan tangan bagi orang-orang sakit, sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya, untuk semakin mengakui kuasa kasih, pendampingan, pertolongan-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Terlebih ya Tuhan, kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya bersama dengan Bapak Harold mempercayakan Oma Solni Tandiari yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, rantau saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Kita ingin sejenak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus,
Bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu kepada Bapa yang mengasihi kami semua. Jadilah guru kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Bersama supaya kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa yang rendah hati dan tulus sebelah kami pada cerita kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dia Tuhanku dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Dia Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami.
juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian kami dapat memberi naungan, keamanan, keadilan, dan kedamaian kepada sesama melalui cinta kasih kami yang tulus dan ikhlas. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Sabtu, Minggu 1 dan 2 Maret 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 22 dan 23 Februari 2025, Rp18.915.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp9.959.000. Kolekte misa War ME Rp5.051.000. Kolekte perkawinan Rp2.670.000. Penjualan patung Kristus Raja 20 buah Rp2.000. Sumbangan dari Sugiarto Rp400.000, Johannes atau Since Rp1.000.000, Idawati Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Rafael Kwan Sakti Calvin Ritz
dari Paroki Katedral dengan Viola Contessa dari Paroki Katedral pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. 4. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 9 pagi dan setelah pertemuan akan ada terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. 5. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 16 Maret 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat paling lambat 14 Maret 2025 dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat nikah gereja orang tua dengan syarat telah terdaftar di rukun dengan adanya KK Katolik versi Biduk. 6. Misa Rabu Abu akan dilaksanakan 3 kali misa pada hari Rabu 5 Maret 2025, yaitu misa pertama pukul 7 pagi, misa kedua pukul 12 siang, dan misa ketiga pukul 6 sore. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada semua umat untuk mengumpulkan daun panma kering yang akan digunakan pada saat Rabu Abu. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa hari Rabu yang akan datang pada tanggal 5 kita sudah akan masuki masa Prapaskah yang diawali dengan masa retret agung penerimaan abu, di mana kita ditandai abu sebagai tanda pertobatan. Kedua, mengingatkan bahwa kita ini berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu, maka kita harus dengan setia memperjuangkan kehidupan kita, mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, sehingga seluruh masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Peraturan dan pantang saya kira jelas setiap tahun itu sudah disampaikan kepada kita. Sebagaimana garis besarnya bahwa pantang dan puasa tidak berarti bahwa kita tidak makan sama sekali, tetapi mengurangi makan, dan itulah puasa. Kemudian pantang adalah mencoba untuk merem nafsu dan keinginan kita untuk makan makanan yang kita anggap paling favorit atau paling kita sukai. Dan dengan demikian lewat itu maka keinginan-keinginan kita secara duniawi boleh kita persembahkan dan percayakan kepada kemuliaan Tuhan tentunya. Penggarisan dalam hal itu saya kira pada dasarnya yang bersikap dewasa ke atas. Kemudian batas maksimalnya itu dalam puasa lalu dikatakan itu sampai pada 60 tahun. Sementara pantang itu tidak dibatasi, karena pantang itu dengan sendirinya itu akan membuat kita mengerem sendiri kalau kita sudah rasa bahwa kita asam urat, terlalu banyak kolesterol dan banyak hal lain. Sehingga walaupun tidak dibatasi, kita sendiri yang sudah menyadari hal itu. Nah, semuanya itu untuk keselamatan kita tentunya. Jadi saya kira garis besarnya seperti itu, dan tadi sudah dikatakan bahwa untuk mengawali masa Prapaskah di hari Rabu Abu tanggal 5, maka kita membuka 3 kali misa, jam 7 pagi, jam 12 dan jam 6 sore. Tahun ini kita mencoba untuk menggunakan jam 12 karena di sekitar kita ini banyak toko-toko yang tempat bekerja dan biasanya istirahat pada 11:30. Kalau ada yang memilih untuk mau datang pada siang hari, ini saya kira bagus juga. Kita minta izin sama kantor kita atau tempat di mana kita kerja untuk bisa minta izin, saya kira 1 jam atau 1,5 paling lama. Kalau banyak orang karena ini penerimaan abu, tapi saya kira jam 12 itu tidak akan banyak. Dan itu akan berlanjut selama masa Prapaskah, maka akan ada jalan salib juga pada jam 12 setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah. Itu juga ada jam 12, kemudian jam 6 sore seperti biasa. Ya. Dan mungkin akan lebih diawali dengan jalan salib, lalu ada peran Ekaristi di sore hari. Di siang hari
kita tidak mengadakan perayaan Ekaristi. Jadi ibadat jalan salib tok saja. Saya kira itu sedikit tambahan sehubungan dengan pengumuman ini. Lalu tadi ada pengumuman pemberkatan dua-dua dari katedral, tapi semua berkasnya dipercayakan kepada Paroki Andalas. Maka kita mengumumkan di sini karena akan diberkati di sini. Jadi saya kira itu baik juga menjadi suatu pemahaman kita. Terus yang lain-lain diingatkan kepada kita bahwa nanti akan ada kotak APP, ada amplop APP, tetap juga ada kotak gerbu dan yang lain-lain di belakang. Kita tetap perhatikan. Gerbu diingatkan bahwa itu paling tidak tiap bulan harus diupayakan dan distor ke keuskupan. Jadi 1.000 per kepala per orang per bulan. Hanya karena tidak diingatkan selama ini sehingga kita punya setoran gerbu ke keuskupan itu kosong. Dan selama ini saya kira sudah mulai ada penyetoran dan sejak diumumkan dan disampaikan maka dari penghitung kolekte atau yang menangani hal itu hampir paling tidak setiap 3 bulan itu sudah ada penyampaian lagi dari keuskupan bahwa gerbu dari Paroki Andalas sekian. Saya kira ini yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Untuk penerimaan abu sekali lagi kita ingat, lalu daun palma yang ada di rumah kita masing-masing yang sudah kering, baik dibawa besok dan hari Selasa supaya kita bisa membakarnya untuk menjadi abu dan kita akan terima lagi. Jadi demikian nanti pada Minggu Palma akan diganti lagi dengan daun palma lain yang baru lagi. Demikian yang saya tambahkan lagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih tentunya atas pengertian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi. Terlebih bagi seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian, saya ucapkan limpah terima kasih. Dan kita semua yang hadir, saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok dekorasi sound system, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidup misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 542.